Pasca ditemukannya varian Omikron di Indonesia, kasus harian COVID-19 mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk itu, Ikatan Dokter Indonesia mengimbau agar pemerintah daerah menyiapkan fasilitas kesehatan. Kita saat ini bisa kita katakan di awal Februari, bahkan sampai nanti di akhir Februari dan awal Maret, kita akan masuk dalam kemungkinan ke arah puncaknya kasus COVID yang disebabkan salah satunya karena Omikron ini. Jadi kita memang masuk di dalam fase gelombang ketiga. Satu hal lagi yang juga kita lihat kalau data yang ada di negara kita, saat ini progresivitasnya, terutama dalam 1 minggu terakhir, dari kasus harian yang 10.000 naik 12.000 dan sekarang 16.000, dengan keterisian tempat tidur yang sudah meningkat, ya, walaupun ini belum dikonversi dari total seperti halnya di bulan Juli, maka kenaikan 56% BOR untuk di DKI dan ICU 60% di DKI, maka ini menjadi satu hal yang bisa kita katakan bahwa kita sudah masuk ke dalam gelombang ketiga. Pemirsa, dengan kasus harian yang mencapai 17.000 lebih pada 2 Februari 2022 kemarin dan semakin melonjaknya angka kasus baru varian Omikron di Indonesia, Kementerian Kesehatan memprediksi puncak Omikron di Indonesia akan terjadi hingga akhir Februari mendatang. Dan kami akan sajikan sejumlah data untuk Anda terkait seperti apa data terkini dari COVID-19 di Indonesia. Kita akan melihat tren data penularan COVID-19 di angka COVID-19 di Indonesia selama 1 pekan terakhir atau 10 hari ke belakang. Kalau kita lihat di tanggal 2 Februari 2022 kemarin, ini angkanya menyentuh 17.895. Kemudian di angka 1 di tanggal 1 Februari 16.000, di tanggal 31 Januari 10.000, kita tarik ke belakang lagi ke 30 Januari 12.000, 29 Januari 11.000, 28 Januari 9.000 hingga di tanggal 24 Januari kemarin ini mencapai di angka 2.900. Namun, secara tren kalau kita lihat angka peningkatan COVID-19 ini berada di angka 5.000 ke atas pada tanggal 26 Januari. Kemudian meningkat di 10.000 ke atas ini pada tanggal 29 Januari hingga terakhir tembus 17.895 pada tanggal 2 Februari 2022 kemarin. Lantas, peningkatan kasus COVID-19 ini juga seiring dengan adanya peningkatan varian Omikron di Indonesia. Kalau kita lihat tren penularan kasus untuk varian Omikron selama 1 pekan, di bulan Januari tepatnya dari tanggal 25 hingga tanggal 31 Januari 2022 ini terus meningkat dan juga mengalami penambahan mulai dari angka 1.665 hingga tanggal 31 Januari 2022 angkanya menyentuh 2.980 kasus varian Omikron di Indonesia yang sudah terkonfirmasi. Ternyata dari data yang diperoleh Kemenkes, data pengeluaran Omikron ini tidak hanya ditemukan pada pelaku perjalanan luar negeri saja, dan juga terkonfirmasi adanya kasus dari transmisi lokal atau penularan dari yang terjadi di dalam negeri, dan Kemenkes sendiri juga mengatakan bahwa peperangan varian Omikron ini terjadi di DKI Jakarta. Di grafis selanjutnya kita juga melihat ternyata yang mengalami kenaikan kasus tidak hanya di Indonesia saja, pemirsa. Kalau kita lihat dari beberapa negara yang saat ini sedang struggle, sedang berjuang untuk memerangi yang namanya varian Omikron yang terjadi lonjakan kasus. Kalau kita lihat di negara adik kuasa Amerika Serikat, saat ini kasus Omikron sudah menembus angka 800.000 per hari. Kalau kita bandingkan dengan varian Delta ini, angkanya cukup tinggi dengan varian Omikron pada saat itu. Delta menyentuh angka 250.000 per hari. Sedangkan Omikron angkanya mencapai 800.000 per hari di Amerika Serikat. Ikuti oleh Prancis, angkanya mencapai 360.000 untuk varian Omikron, sementara untuk Delta ini hanya di angka 60.000 per hari. Untuk India 310.000 per hari, pada varian Delta dia mencapai 308.000 per hari.
Sementara untuk Brazil mencapai 90.000 per hari, sedangkan untuk varian Delta 80.000, dan Jepang 65.000 per hari, dan varian Delta 25.000 per hari. Kalau kita lihat memang rata-rata varian Omicron ini peningkatannya cukup besar, dan ini sesuai dengan kriterianya bahwa mengalami Omicron ini merupakan salah satu varian transmisi yang begitu cepat. Dan dari peningkatan angka COVID-19, kalau kita lihat ini perlu adanya dukungan dari beberapa aturan dari pemerintah. Namun, kita juga dapat melihat sebelumnya ini ada negara yang sudah memasuki gelombang lanjutan COVID-19. Pertama, Amerika Serikat sudah tidak menyebutnya gelombang lagi, namun dia sudah menyebutnya sebagai tsunami COVID-19. Kemudian untuk Afrika Selatan ini sudah mengalami gelombang keempat COVID-19, sedangkan untuk Denmark gelombang ketiga COVID-19. Dan Prancis saat ini sudah memasuki gelombang ke-6 COVID-19, yang dimana artinya tidak hanya Indonesia saja yang sudah ada beberapa kelompok, namun di beberapa negara lainnya mereka sudah mengalami lebih dari 3 hingga 4 gelombang. Lantas, dari beberapa peningkatan kasus di Indonesia, kita akan lihat grafik berikutnya ini tidak didukung oleh aturan yang justru harusnya memperketat. Pemerintah justru memberikan aturan yang berpotensi untuk menimbulkan celah dan meningkatkan kasus di Indonesia. Kalau kita lihat aturan-aturan terbaru dari terkait dengan COVID-19 di Indonesia, pelaku perjalanan luar negeri yang sebelumnya wajib karantina selama 7 hari, kini menjadi 5 hari dengan catatan sudah divaksin lengkap. Kemudian kebijakan terkait dengan 14 negara sebelumnya dilarang masuk ke Indonesia sudah dihapus, dan pasien yang terpapar Omicron dengan tanpa gejala dapat menjalani isolasi secara mandiri. Terkait dengan mengubah syarat indikator dalam asesmen level 1 dan 2 PPKM dari vaksinasi dosis ke-1 ini menjadi vaksinasi lengkap. Sementara itu pemirsa, saat ini kita tahu bahwa di DKI Jakarta masih menerapkan PPKM level 2 dengan asesmen, dan juga mempertimbangkan bahwa beberapa daerah di Jabodetabek ini juga masih menerapkan PPKM level 2. Sementara aturan selanjutnya ini terkait dengan membuka kembali pintu masuk internasional di Bali pada 4 Februari 2022 bagi PPLN dan pekerja migran terkait dengan pasien tanpa gejala dan juga gejala ringan dianjurkan untuk melakukan isolasi di rumah. Terakhir, mempertimbangkan kepenuhan rawat inap di fasilitas kesehatan sebagai salah satu indikator dalam menentukan level PPKM untuk kedepannya. Dan itulah tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan kondisi terkini bagaimana perkembangan data COVID-19 di tanah air. Namun, kemudian yang masih menjadi pertanyaan, lantas apakah saat ini kita sudah memasuki gelombang ketiga COVID-19? Ternyata Indonesia juga mengalami indikasi adanya gelombang COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Dan Kementerian Kesehatan pemirsa menyebutkan bahwa loncatan kasus varian Omicron diperkirakan akan lebih besar 2 atau 3 kali lipat dari loncatan kasus varian Delta. Lalu, apakah Indonesia sudah termasuk gelombang ketiga COVID-19 saat ini?